Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 8, subtema 3 yang berjudul Usaha Pelestarian Lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi, dan menjelaskan pengertian serta ciri-ciri gambar cerita. Setiap hari, kita memerlukan air untuk beraktivitas, seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air yang kita gunakan harus bersih. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Kualitas air merupakan ukuran kondisi air yang dilihat berdasarkan karakter fisik, biologi, dan kimianya. Kualitas air ini juga sering menjadi tolak ukur atau ukuran standar yang ditetapkan untuk melihat kondisi ekosistem air serta keamanan dan kesehatan air apabila dikonsumsi oleh manusia. Kualitas air yang baik memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Syarat fisika. Pertama, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri, atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Yang ketiga, air tidak berwarna atau jernih. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Yang keempat, air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Yang selanjutnya, syarat kimia. Yang pertama, memiliki tingkat keasaman yang normal. Yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Sedangkan syarat biologi yaitu air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas air yang ada di permukaan bumi. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, iklim. Iklim adalah faktor pertama yang mempengaruhi kualitas air. Jumlah curah hujan, temperatur, penguapan, hingga tekanan udara adalah unsur dari iklim yang sangat berpengaruh pada kualitas air. Seperti misalnya curah hujan. Hujan yang jatuh ke tanah sudah pasti akan membawa unsur lain di dalamnya, baik unsur yang bersifat kimiawi ataupun organisme lain. Yang kedua, geologi. Kandungan apapun yang terdapat pada tempat yang dilalui air ini, maka akan turut mempengaruhi kandungan air tersebut nantinya. Seperti misalnya, apabila air mengalir melalui struktur geologi di mana terkandung banyak senyawa besi, maka air tersebut pun akan secara otomatis memiliki kandungan besi. Selanjutnya adalah faktor vegetasi. Vegetasi yang sudah mati lama-kelamaan akan membusuk kemudian mengeluarkan unsur hara. Unsur hara ini pun nantinya pasti akan terlarut oleh air. Selain itu, vegetasi yang sudah membusuk ini nantinya akan berpengaruh pada kadar keasaman tanah. Sifat asam inilah yang nantinya akan berpengaruh karena sifat asam ini bisa melarutkan beberapa jenis unsur kimia yang terdapat pada air. Selanjutnya, kedalaman dari permukaan air.
Kedalaman air tanah sangat mempengaruhi kualitas air karena nantinya kedalaman air tanah ini juga akan mempengaruhi penyebaran bakteri seperti bakteri coliform. Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas air adalah kegiatan manusia. Semakin manusia bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat merusak, maka kualitas air juga akan semakin bersih. Sayangnya, beberapa waktu belakangan justru tindakan manusia yang membuat kualitas air jadi menurun. Pencemaran akibat manusia yang tidak bertanggung jawab yang membuang limbah sisa industri ataupun rumah tangga ke daerah tubuh-tubuh air adalah salah satu dari banyaknya contoh. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut kegunaan air bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci bahan makanan, mencuci pakaian, serta kegiatan ekonomi. Bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh, dan mendinginkan tubuhnya saat berkubang, seperti gajah, badak, dan kuda Nil. Beberapa jenis hewan juga hidup di air, misalnya ikan dan udang. Bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Beberapa jenis tumbuhan juga hidup di air, misalnya eceng gondok. Air di permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air bersih. Oleh karena itu, kita harus mengetahui syarat-syarat air yang bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan sehingga orang-orang seringkali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Pencemaran biasanya disebabkan oleh limbah industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Kualitas air yang tidak baik jelas akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, baik yang berada di darat maupun di air, bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kualitas air yang kurang baik dapat berpengaruh kepada kehidupan, misalnya sebagai berikut. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Krisis air bersih di beberapa daerah menyebabkan warga terpaksa mengonsumsi air payau. Air payau yang digunakan untuk mandi dapat memicu munculnya penyakit kulit seperti gatal-gatal. Untuk jangka panjang, orang yang mengonsumsi air payau akan mengalami gangguan metabolisme tubuh. Jika digunakan untuk mencuci, air payau menyebabkan pakaian kusam. Nah, menurut teman-teman, dari kedua gambar di atas, air pada gambar manakah yang menunjukkan air yang aman dikonsumsi? Dan mengapa ya? Kita dapat mengurangi krisis air bersih antara lain dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penghematan air dalam kehidupan sehari-hari, seperti mematikan keran air ketika tidak digunakan dan tidak membuang-buang air ketika mandi. Yang kedua, menggalakkan penanaman pohon. Artinya, menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Yang ketiga, membuat lubang resapan air atau yang disebut dengan biopori, supaya air lebih mudah untuk masuk ke dalam tanah. Yang keempat, membangun tempat penampungan air. Yang kelima, menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Untuk mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi, silakan kalian buka buku tematik,
pada halaman 83 tentang sumber air. Air sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Dari manakah manusia memperoleh air? Silakan kalian baca teks berikut ini. Setelah membaca, kalian dapat menemukan informasi penting yang ditulis dalam bentuk peta pikiran, seperti apa saja sumber air di bumi, mengapa air laut tidak memenuhi syarat air minum, bagaimana cara agar air danau atau rawa bisa dimanfaatkan sebagai air minum, dan di manakah manusia bisa memanfaatkan air. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Gambar cerita dapat mempermudah untuk menjelaskan maksud cerita. Gambar cerita juga memberikan gambaran singkat, isi tulisan, atau cerita yang disampaikan. Selain itu, adanya gambar cerita dapat menambah keindahan suatu tulisan atau cerita. Gambar cerita terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satunya yaitu gambar cerita yang berbentuk komik. Komik adalah gambar cerita yang disajikan melalui kotak-kotak yang disebut juga dengan panel. Komik menggambar tokoh-tokoh yang menarik. Komik dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi atau cerita yang menarik kepada pembaca. Macam-macam komik antara lain komik strip dan komik humor. Komik strip berisi beberapa kotak gambar komik yang digunakan untuk menyampaikan gagasan cerita kepada pembaca. Sedangkan komik humor atau juga yang disebut dengan komik lucu berisi hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Nah, alhamdulillah kita sudah memahami betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan makhluk hidup. Ternyata tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi tumbuhan maupun hewan. Maka dengan itu kita harus selalu berusaha menjaga lingkungan dari penyebab tercemarnya air bersih. Karena ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang. Before we close our lesson today, let's reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.